Laundry Pers Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Apik Primadia. Kita sekarang ada di Bali dan kita sekarang ada di Bandar Laundry di daerah mana, Mas? Ini di daerah Denpasar. Daerah Denpasar ya? Denpasar. Oke, langsung aja di daerah Denpasar dan kita ketemu langsung dengan ownernya. Silakan langsung perkenalan diri, Mas. Monggo, Mas. Saya Sandy, saya owner dari Bandar Laundry Express. Udah, apa lagi? Sudah. Sudah. Owner dari Bandar Laundry Express. Ada berapa laundry, Mas? Kalau di Bali ada 5, di Jawa ada 1. Di Jawa ada 1. Namanya Bandar Laundry semua. Bandar Laundry semua. Kalau manajemen ada 10. Yang dimanage oleh Bandar Laundry. Keren. Manajemen by Bandar Laundry. Siap. Oke, ini Mas Sandy adalah pengurus Asosiasi Laundry Indonesia juga yang ada di Bali. Beliau aktif banget, sering melakukan kunjungan ke Jakarta. Kalau acara nasional beliau juga aktif. Makanya bisnis laundrynya juga luar biasa. Dan yang paling keren lagi, yang unik dari Bandar Laundry adalah Laundry Express, 3 jam beres, self service, terus pakai digital. Langsung nyalain. Tadi saya sempat nyoba nyuci, bawa cucian, kita masukin sendiri seperti apa prosesnya. Ternyata bisa drop off, ternyata ada nyuci sendiri dan sebagainya. Dan kerennya lagi, saya nggak perlu pakai aplikasi apapun. Yang penting punya payment gateway, entah OVO, GoPay, M-Banking, dan sebagainya. Bisa nyala langsung. Bisa nyala. Keren sekali. Nah, idenya dari mana, Mas? Idenya itu teknologi. Kita itu pengusaha harus melek teknologi. Jadi kalau kita mau berkembang bisnisnya, ya kita harus ngikutin teknologi yang ada saat ini. Teknologi yang ada. Seperti itu. Terus dapat ide kok tiba-tiba teknologi ketemu ini. Ini apa sih, pakai apa ini dan sebagainya. Ini kebetulan kita ada kerjasama sama, ada teman salah satu di Malang. Itu dia mengadopsi sistem digital ini. Jadi untuk pembayaran semua menggunakan QRIS. Zaman dulu menggunakan koin ya. Karena sekarang teknologi sudah semakin canggih dan bahkan banyak orang yang hanya membawa handphone saja. Dia pembayaran semua sudah bisa melalui handphone tanpa repot uang tunai dan sebagainya. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah bisnis yang bagus, yang tepat dengan laundry digital. Cukup hanya scan, mesin langsung jalan. Tidak perlu repot. Dan keuntungan yang kedua bagi owner adalah kita tidak perlu ada uang cash tunai banyak di outlet laci. Karena resiko paling besar itu uang tunai. Ya, kecurangan ada di sana ya. Kecurangan, kemudian yang kedua itu uang palsu dan sebagainya. Tukeran, uang receh. Nah itu ribet sekali. Ribet sekali. Akhirnya keribetan itu dibereskan. Sudah beres. Termasuk keribetan untuk nyetrika, nggak pakai setrika? Tidak ada setrika. Tidak ada setrika. Orang percaya? Orang percaya, dan mungkin di Bali self service yang paling jalan ya di Bandar Laundry. Wes, keren. Ada 5 cabang, teman-teman, tinggal dicek aja di Google Map. Bandar Laundry banyak ya, tersebar di Bali. Di mana aja selain Denpasar, Mas? Rata-rata di Denpasar sama di Badung. Oh, di Badung. Di Badung ada. Oke. Di Badung ada 1, sisanya di ke area Denpasar. Area Denpasar. Ya. Oke, tadi kan kita berbicara tentang kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Benar juga apa yang disampaikan Mas Sandy. Yang pertama adalah ini mengubah konsep substitusi yang dulunya pakai koin atau pakai kartu, harus ngetap, harus pakai koin, harus ada coin changer. Ini nggak perlu. Tidak perlu. Terus yang kedua adalah benar juga bahwa orang-orang sekarang udah nggak bawa cash. Dompet aja jarang dibawa. Dompet ketinggalan nggak ada masalah, tapi HP nggak boleh ketinggalan. Nah, HP itu semuanya bayar juga lewat HP, semua lewat HP. Itu langsung dieksekusi di sini. Yang keren lagi, biasanya kan banyak resistensi. Orang itu nggak mau pakai QR code ini karena biasanya suruh download dulu aplikasinya. Download aplikasi ini dulu, baru bisa nyekan ini dan sebagainya. Ini nggak perlu ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Langsung. Semua pembayaran e-wallet bisa. Keren. Kalau boleh tahu, Mas, ini kan kita berbicara dari sisi kita ownernya ya, Mas. Saya sebagai owner, pada waktu kita ada yang nyekan misalnya OVO atau GoPay dan sebagainya, itu langsung masuk ke rekening kita. Langsung masuk. Ke rekeningnya Mas Sandy. Iya, di situ. langsung masuk. Terus ada potongan berapa, Mas? Potongannya kalau menggunakan e-wallet itu kurang lebih 2,5%. 2,5%. Ada aplikasinya sendiri dari alatnya ini, dia semacam GoPay dan sebagainya. Itu kalau menggunakan aplikasi itu 1,5%. Oke. Gitu.
langsung masuk ke rekening kita. Gimana maksudnya yang 1,5% tadi? Jadi kalau misalkan menggunakan aplikasi sendiri, ada aplikasinya, itu kita sebagai owner itu hanya dipotong 1,5%. Tapi kalau misalkan customer menggunakan e-wallet semua itu, langsung GoPay dan dapat lain-lain, sendiri. itu dipotongnya 2,5%. Oke, cuma selisih 1% ya. Selisih Biasanya 1%. orang nggak mau ribet lah. Nggak mau Udah lah, ribet. nggak usah pakai GoPay Ya, aja deh. nggak usah dipikirin 2,5%. Iya sih. Tapi pikirin yang lainnya Ya, itu, ya, yang ya. banyaknya itu. Ini nggak harus mesin komersial. Ini mesin rumahan loh, home appliance ya. Ya. Bisa ya, Bisa. Semua home appliance bisa. Bisa. Ih, mesin rumahan yang lain bisa. Bisa. Ih, mesin rumahan teman-teman bisa dipakai seperti ini. Silakan menghubungi bapak sebelah saya ini. Keren banget loh, keren. Kenapa saya harus jauh-jauh ke Bali? Cuman pengen bahas ini. Ya beliau yang paling bisa mengandalkan digital ini ya. Ya. Setahu saya dan beliau tadi menyatakan bahwa bisa dibilang ini satu-satunya yang paling sukses di Bali yang self-service, nyuci sendiri Ya. tanpa harus dicuciin. Karena harganya juga strategi pricingnya juga keren, 20 menit 13.000. Pasti orang ngambil 40 menit lah, selisihnya cuma 3.000, cuma 2.000 lagi. Keren. Jadi fasilitas yang didapat itu dapat sabun, kemudian parfum, plastik, tempat yang nyaman, wifi. Asik. Tadi saya datang ke laundry yang mana? Satunya lagi? Yang Cabang apa? Bedugul. Bedugul ya? Ya. Itu Bedugul ya? Bedugul. Oke. Di Jalan Bedugul ya? Ya. Jalan Bedugul tadi rame banget. Itu berapa stek Mas kalau di sana? Sana 7. 7 stek dan rame banget. Makanya kita tadi nggak ngobrol di sana karena ya memang rame banget. Crowded. Tadi jam 3 sore ya kita nyampe situ, crowded banget. Kita nggak dapat tempat duduk. Tapi memang nyaman sih, nyaman banget tempatnya. Kita juga lihat di sini ya teman-teman. Ini tempatnya juga nyaman banget, meskipun ukurannya juga nggak lebar-lebar banget. Ini kan cuma 4 meter ya? Ya. 4 kali berapa ini Mas? 4 kali, ya 10. 10 ya keadaannya. Kalau mau di teman-teman 4 kali 10 dengan 5 stek mesin. Di sini 5 stek mesin. Coba ada corak-coraknya. Ini yang bikin menarik. Orang foto-foto ya seneng loh kayak gini. Sebagai pemilik tidak perlu memviralkan, tapi diviralkan sama Viral. customer ya. Benar sekali. Pelanggan menjadi promotor. Pernah Ya. saya bahas di YouTube saya sebelumnya bahwa nano influencer berasal dari mana? Customer itu bukan hanya sebagai orang yang harus repeat order, tapi juga harus jadi promotor. Nah, di sini beliau menciptakan itu. Jadilah pelanggan itu akan menjadi promotor dan mengiklankan tanpa harus disuruh. Biasanya kan teman-teman, Bapak Ibu kalau mau dapat gratis apa, Bapak Ibu tag kami ya, biar dapat gratis. Ini nggak perlu nih. Tidak perlu. Jangkrik. Keren. Mungkin dibilang pelit, mungkin kan. Orang pelit lah, murah banget nih. Yang keren lagi adalah yang gebrakan berikutnya. Apa Mas? Itu loh. Laundry tanpa ditimbang. Mana tulisannya tadi? Laundry tanpa ditimbang. di depan. Di depan ya? Di depan. Laundry tanpa ditimbang. Aduh, sampai belepotan. Gimana itu ceritanya? Jadi ya, memang tanpa ditimbang. Enggak rugi Mas. Enggak. Gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya, Buka lah. ya gimana ya, ngitungnya gimana? Bingung aku. Sedekah, jadi ini pelit atau sedekah sih. Supaya umurnya panjang. Ya, amin, amin. Jadi mungkin ya saya kalau boleh cerita, kita itu sebagai owner itu harus mempunyai ide, Yes. harus lebih dari kompetitor lah. Yes. Apa kompetitor di seberang sana seperti apa, kemudian ya kita harus melihat dan kita harus mempunyai pembeda. Jadi setelah saya pelajari dari beberapa outlet yang ada di luar sana, ya sudahlah kita coba dengan self service, dengan cuci tanpa ditimbang, dengan batas maksimal segitu, cuman cukup bayar 10.000 aja. Awalnya sih saya ya sempat ini kira-kira gimana Kak? Ternyata mereka malah antusiasnya malah Oke. gede banget Menarik. responnya. Apalagi deterjen kalau di mana-mana biasanya di subservice itu malah suruh bayar Mas. Ya, di sini gratis. Itu gratis loh. Gratis. Itu berarti nggak pelit. Baik ini. Kita tidak tahu mereka itu mencucinya menggunakan apa, tingkat trustnya seberapa. Pernah ada satu ketika ada customer dia, udahlah saya mau ngeringin aja, dia ngambil yang 45 menit ternyata nggak kering. Kemudian dia ngulangi lagi sampai 3 kali nggak kering. Oke. Kemudian kita saranin bahwa nyuci aja di bawah 10.000, kemudian dikeringin hanya cukup sekali aja. Akhirnya lebih hemat ya. Lebih hemat. Hemat. Cuman 25.000 teman-teman. 25.000 tanpa ditimbang. Jadi sekarang lebih 5 kg kalau pakai batasan ini kan. Di sini kan ada stiker nih untuk pencucian dengan hasil maksimal. Ini ada garisnya nih. Ini adalah 5 kilo kurang lebih seperti itu. Dan prosesnya tadi sekitar 37 menit ya. Ya. 37 menit, sedangkan ngeringin sekitar Oh, kalau ini saya servis kurang lebih 7 Mas. apa itu? 7 sampai 8. Oh, 7 kilo bisa ya? Tapi kalau drop off ngeringinnya kan- maksimal 5. Ya, tapi kalau ngeringin kan 40 menit belum kering dong. Kalau Ya, kalau 7 kilo. kering, Oh, kering. kering.
Sering. Berarti instalasinya bagus. Nanti kita tengok instalasinya seperti apa. Keren berarti, luar biasa ini. Nah, ini gimana nih persaingan dengan banyak laundry yang ada di Bali? Kan yang saya tahu Bali ini kan tempat wisata, terus ini tahun 2022, bulan Juli, sekarang sudah mulai rame, semuanya rame. Nah, persaingannya seperti apa dengan munculnya banyak laundry di sini, Mas, di Bali ini? Justru dengan banyaknya orang-orang pada buka laundry, seharusnya sih semakin bagus ya, karena di situ ada kompetisi. Asalkan kompetisinya yang sehat. Yang sehat bagaimana? Ya, yang memberikan harga jual yang layak lah, yang benar. Mungkin kalau teman-teman ada yang harganya murah segala macam ya ayolah kita perbaiki harga, kemudian supaya harganya itu bagus. Ya, bagus. Ini aja harganya sudah murah, Mas. Ini dibilang murah, dibilang mahal ya plus minus loh. Orang teman-teman bilang 10.000 nih ngancurin harga segala macam. Silakan datang ke sini, rasakan isi di sini gimana. Saya mungkin akan menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Mas Hendy. Mungkin saya perlu menyampaikan lebih detail lagi bagaimana sih terkait tentang persaingan harga. Persaingan harga selama teman-teman tahu cost-nya, biayanya berapa, harga pokok produksi atau HPP atau COGS-nya berapa, terus pengen profit berapa, silahkan mau ngasih harga berapapun silahkan. Karena ini bisnisnya Bapak Ibu. Terus yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwa ini adalah bisnis laundry, adalah bisnis jasa, bukan jualan produk. Jadi kalau jasa harusnya Bapak Ibu untung. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu yang membangun branding sendiri. Bapak Ibu pengen bangun branding sebagai market untuk kelas menengah ke atas ya silahkan. Membangun branding untuk kelas C yang pengen murah juga silahkan. Itu tergantung Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu udah tahu target marketnya seperti apa, target omsetnya dan target penghasilannya berapa, kesejahteraan untuk Bapak Ibu sendiri dan karyawan. Itu kan yang paling utama. Tapi yang perlu dipahami apalagi yang disampaikan oleh Mas Hendy tadi, untuk sehat itu seperti apa sih? Jangan sampai kita sering panas, sering emosi kalau melihat laundry sebelah murah misalnya. Murah seperti ini 10.000 per 5 kilo per 7 kilo. Emang untung? Beliau punya lama cabang dan nambah terus. Ada yang didampingin aja ada 10 klien. Nah, itu kan menandakan dia tetap profit, bisa bersaing dan rame dan berprofit. Ya, intinya adalah profit. Saya tadi hitung-hitung yang di mana Bedugul ya, omsetnya ngeri. Sudah omsetnya ngeri, profitnya luar biasa. Karena pegawainya cuma satu ya, Mas. Ya, cuma satu. Nah, Bapak Ibu juga harus paham, pegawai cuma satu. Jadi HPP-nya bisa menghitung berapa sih harga pokok produksi kalau pegawai satu, terus mesinnya penuh semua, 7 stek mesin, luar biasa. Jangan sampai kita kepancing, laundry sebelah 7.000 ya, sudahlah biar saya rame 6.000 deh. Terus laundry sebelah 6.000, kita ikut 5.000, ikut lagi 4.000, mati bareng-bareng nanti. Karena kenapa? Karena nggak ngitung HPP, Bapak Ibu. Tolong dihitung lagi dan dibenerin lagi mindset kita terkait kita membangun bisnis mau ngapain sih sebenarnya. Kita mau membangun bisnis adalah untuk kesejahteraan bersama. Kita cari profit, Bapak Ibu. Kita bukan kerja bakti, kita cari profit. Seperti Mas Hendy ini. Pegawai juga nggak banyak ya, Mas? Nggak. Pegawai nggak banyak, tapi bisa profit. Di sini pegawai berapa, Mas? Di sini outlet ini 2. Dua. Itu outlet ini. 2, tapi 5 set mesin. Kalau di sana tadi 7 set, cuma 1 lagi. Ini yang satu baru. Yang satu baru. Apa tugasnya dari yang jaga, Mas? Jadi tugasnya sendiri adalah mengedukasi customer. Mengedukasi customer. Untuk apa sih kelebihannya Nudi sendiri itu, self service itu seperti apa, kemudian bagaimana caranya, kemudian kita bimbing, kita arahkan, kita ajarkan. Dan bahkan self service sendiri itu di sini rata-rata cowok. Ada seberapa cewek, cuman ya nggak begitulah. Tapi malah banyak cowok juga. Cowok, cewek, tapi lebih banyak cowok. Cowoknya. Cowok. Menurut Mas Hendy kenapa kok banyak kan cowok yang self-service? Dia butuh cepet. Itu cepat. Dia Nggak perlu yang terlalu rapi-rapi banget ya? Nggak perlu terlalu rapi-rapi banget, cepet, dan tempatnya nggak malu-maluin. Oke. Pernah sempat ngobrol sama beberapa customer, saya tanya, dulu laundry di mana? Laundry di sebelah, kebetulan kenal juga, temen juga ownernya. Dia bilang, kenapa kok laundry kesini? Dia bilang, kenapa saya laundry di sini? Satu, tempatnya menarik. Dia tidak membahas harga. Jadi tempatnya menarik, kemudian mesinnya canggih, tidak ribet, bayar tinggal scan. Yang terakhir tempatnya nyaman, baru harga lah. Harga nomor sekian ya. Jadi seharusnya owner itu bukan malah menjual harga, tapi menjual kualitasnya. Kualitas. Apa kelebihannya itu yang disodorkan.
Terus promo dari awal seperti apa Mas? Pada waktu opening dan sebagainya. Waktu opening itu kita cuma nyuci 5.000, ngeringin 5.000 gitu aja. Oh gitu aja. Berapa hari? Berapa lama? Kurang lebih 7 hari. 7 hari ya. 7 hari. Oke, 7 hari. Nah, terus ini kalau dari saya, dari kami di manajemen Apik Manajemen kan sering memanfaatkan yang namanya database pelanggan. Makanya kita bikin laundry gratis bayar pakai doa 3 hari dengan 5 set mesin dengan target berapa puluh atau berapa ratus klien atau customer untuk di closingkan. Sedangkan ini kan nggak ada data, Mas. Nggak ada data. Nggak ada data yang masuk ke kasir. Nah, Nggak itu bagaimana, Mas? Jadi mengelola data? kalau sudah jalan, sudah beberapa bulan gitu, baru kita ada beberapa customer yang kita data. Oke. Tapi tidak semuanya. Jadi cuman beberapa aja kita data. Misalkan kita ambil data itu untuk 7 hari, kita ambil data, kita olah. Kita ada tim, kita olah, kita pelajari. Ini customernya bagaimana, tipikalnya bagaimana, terus usia berapa dan sebagainya. Iya. Dari situ kita bisa ngeliat, oh berarti memang target marketnya laundry kita ini. Berarti memang benar pas. Oke, target marketnya sekarang dari mana, Mas? Yang paling banyak? Dari orang umum, Umum. Rumah tangga. Rumah tangga atau hotel? rumah tangga. Rumah tangga. Rumah Hotel nggak terlalu banyak. Enggak, Oh, enggak. hotel Justru keren. malah kalau hotel, nah ini, kalau hotel sendiri mereka lebih baik drop off. Oh, karena dia jalan-jalan. Jalan-jalan ya, males nyuci ya. Iya. Datang Karena dia ke Bali jalan-jalan. kan urusannya Dia mau jalan-jalan. jalan-jalan. Masa mau nyuci baju ya? Nah, itu. Ini kecuali saya itu. Oke, jadi kalau wisatawan malah rata-rata drop off. Malah Jadi rata-rata orang sekitar lah orang yang sekitar. mereka ambil. Menarik tadi yang kita lihat di sini banyak hal yang disampaikan beliau tadi. Selain tempat yang nyaman seperti ini lihat sendiri ya. Kayak kafe teman-teman, kayak kafe. Adem banget, AC minimal selalu 2. Di tempat tadi 3 ya. Tadi 1, 2, 3, 3. 3 ya, sampai apa sih? 3 di tempat berduduk tadi 3. Terus keren lagi adalah beliau selain melihat tampilan, bagaimana beliau memaksimalkan yang namanya profit. Jadi yang namanya profit itu dihasilkan dari efisiensi. Jangan sampai ada dana yang terbuang sia-sia karena kita nggak efisiensi, nggak efektif. Yang efisiensi kita lihat adalah apa? Nomor 2 pengeluaran tergede di laundry itu apa sih? Gas. Tadi keren banget. Gasnya direndam air panas. Jadi khusus air panas untuk gas. Bukan untuk mandi ya? Bukan untuk mandi. Kurang ajar. Kita mandi nggak boleh pakai air panas, tapi gasnya direndam pakai air panas. Keren. Tadi kita lihat semuanya tampilannya seperti itu dan desainnya benar-benar sudah ditata sedemikian rupa. Ini sudah berapa tahun, Mas, Bandar Laundry? Kalau Bandar sendiri itu sudah 7 tahun. Kebetulan kemarin habis ulang tahun. Wes, oke, selamat ulang tahun. Yang ketujuh ini. Yang ketujuh ini. Wes, keren. 7 tahun. 7 tahun. Oke. Sudah 7 tahun. Untuk yang self service sendiri kurang lebih 2,5 tahun. 2,5. Jalan 3. Target ke depan apa, Mas? Ini kan udah 7 tahun. Target ke depan, Sudah masuk SD, Mas? sudah Oke. target ke depan nambah terus apa ya? Nambah terus apa? Target sebulan harus berapa cabang atau setahun harus berapa cabang? Ini gara-garanya banyak klien lain, jadinya malah bandarnya ini nggak buka-buka ngurusin laundrynya orang-orang ini. Jadi dalam tahun ini saya mau buka ada 2 sih, 2 titik. Jadi titiknya di mana? Di situ ada laundry konvensional, di situ ada bandar laundry. Wih, makanya saya selalu bilang apa teman-teman, kita harus selalu siap kapanpun untuk menaikkan kompetensi diri, kompetensi dari laundrynya sendiri kita naikkan. Untuk apa? Tiba-tiba kita kedatangan oleh Mas Zendi bandar-bandar laundry yang lain, atau mungkin apik-apik laundry manajemen yang lain yang akan hadir di sana. Selalu saya bilang untuk itu. Kenapa? Ya mindsetnya harus diubah bahwa membangun bisnis laundry, yang kita targetkan apa sih? Kita mau melayani pelanggan dengan baik. Toh sudah ada yang ngatur rezeki, benar sudah ada yang ngatur rezeki. Tapi di sisi yang lain kita harus punya usaha, kita harus punya strategi. Apa yang dilakukan dikala tiba-tiba banyak pesaing, kompetitor yang hadir di sekitar kita pun nggak bisa membendung. Masa kita ngelarang mereka buka? Nggak bisa juga. Yang harus kita lakukan adalah perbaiki diri, kompetensinya dinaikkan, timnya harus dibereskan, brandingnya harus ditata dari sekarang. Keren. Jadi di tahun ke-8, tahun ke-9, dan tahun seterusnya Bandar Laundry akan semakin besar ya. Siap? Kemungkinan ke Jakarta juga. Oh siap. Saya boleh invest ya, Mas? Boleh. Boleh aja, lemes Boleh. banget. Jadi mungkin teman-teman yang pengusaha laundry mau invest bandar juga boleh. Oke, Bandar Laundry mau buka investasi? Buka nanti. Buka investasi. Kapan dibukanya? Segera, Oh, segera mungkin.
kasih tahu nanti di sini ya ada kontaknya beliau Pak Zendi sebagai tim marketing dan CEO dari Bandar Laundry yang luar biasa. Siap. Oke, sharingnya mungkin cukup sekian ya teman-teman, nggak perlu panjang lebar. Nanti saya ngobrol sendirilah sama beliau karena banyak rahasia yang ditutupin ya. Ada yang mau disampaikan Mas sebelum ditutup Mas? Silakan. Apa ya sampaikan? Ya, ayo berkompetisi yang sehat, bangun bisnisnya yang baik, yang bagus, kemudian apa ya? Apalagi ya? Udah sih itu aja. Udah gitu aja. Di kompetisi yang sehat. Jangan baper. Selalu ada baper loh. Namanya punya perasaan pasti ada. Sudah, jangan. Jangan. Ini sudah tahun 2022. Tahunnya untuk apa? Perubahan. Oke, jadi cukup sharing dari saya dan bersama Mas Zendi yang sibuk sekali tapi beliau masih bersedia untuk sharing, jalan-jalan, nemenin kita di sini. Terima kasih banyak atas waktu Sama-sama Mas Apik. yang luar biasa. Sukses juga buat Apik Manajemen. Terima kasih. Laundry. Terima kasih. Terinspirasi dari Senior Bandar ini. Bandar Laundry. Luar biasa. Panutan. Sami-sami Mas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sharing kita bersama Mas Zendi dari awal hingga akhir. Semoga dapat inspirasi yang keren banget, yang luar biasa, yang belum pernah dibahas di video sebelumnya. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Sandy Bandar Laundry. Sampai jumpa lagi.